Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan kami, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari GPDI Ebenezer Kesuaru. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, bila sampai saat ini kami dapat hadir menjumpai saudara sekalian. Menjadi doa kami bahwa apa yang kami kerjakan boleh memberkati setiap saudara yang menyaksikan live streaming kami, dan kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus yang luar biasa yang sudah menolong dan memberkati setiap kehidupan kita sehingga hati Tuhan disenangkan. Mari sama-sama kita akan bersama meninggikan nama Tuhan, nyanyikan pujian semusim berlalu namun kau selalu peliharaku. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
syukur, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, tak terbatas kasih-Mu Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh luas kasih-Mu, tak terselami kebaikan-Mu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, kasih-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bila kami bisa melewati semusim lagi dalam kehidupan kami Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu bukan karena kami yang mampu menjaga diri kami tetap memiliki keadaan yang baik. Namun semuanya Tuhan, kami merasakan bahwa hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, dan kami ada oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah dapat kami ukur Tuhan dengan apapun juga yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kami merenungkan segala kemurahan-Mu, tak cukup kata dapat kami sampaikan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tak cukup harta yang dapat kami persembahkan untuk membalas semua apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami.
dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah pujian kami naik di hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan ucapan syukur kami sampai di hadirat-Mu sebagai persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan waktu yang ada ini mau kami pakai untuk memberitakan bagaimana besarnya kasih-Mu atas kami. Menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan sudah menolong kami. Dan bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan bersama-sama merenungkannya. Mari Tuhan bekerjalah di dalamnya. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu sehingga setiap apa yang kami persembahkan bagi Tuhan bukan saja menyenangkan hati Tuhan, namun juga memberikan kekuatan baru, menyegarkan roh kami di dalam Tuhan, membangkitkan iman kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi Engkau semasa kami masih hidup di dalam dunia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Segala pujian dan ucapan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, di mana kami melayani dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Senang rasanya saudara kalau kesempatan malam hari ini kami boleh mengunjungi saudara melalui media yang ada. Kami berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kami kerjakan ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan menjadi kerinduan kita bersama bahwa semakin hari kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita banyak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pakai waktu ini untuk kita lebih bersekutu lagi dengan Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan memberikan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-30. Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-5 saja. Saya akan membacakannya dari Amsal pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sekali lagi. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa Alkitab kita adalah firman Allah. Karena kita tahu bersama bahwa dari penulis Alkitab yang terdiri dari berbagai golongan dan latar belakang, dan mereka hidup di zaman yang berbeda, sudah menulis di bawah pimpinan Roh Kudus, dan tulisan mereka adalah tulisan yang sangat cermat, saudara. Kemudian ditulis dengan penuh tanggung jawab, sehingga isinya itu akurat dan abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai firman Allah, memang tentu dengan keberadaan ini banyak orang yang memperdebatkan akan hal ini. Ada begitu banyak orang yang mungkin tidak setuju kalau Alkitab kita adalah firman Allah. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, tugas kita bukan menanggapi setiap perdebatan apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan atau tidak. Namun kehadiran Alkitab itu harusnya diyakini, bukan diperdebatkan. Amin. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan bahwa semua firman Allah adalah murni. Kata murni ini berarti memang tidak ada campuran di dalamnya, saudara. Kalau kita hidup di zaman sekarang ini, istilah murni ini sudah saudara? Jarang kita temui. Ya karena memang
dengan banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, akhirnya ada banyak hal-hal yang palsu ya saudara. Ada banyak hal yang akhirnya membuat barang yang sebetulnya murni itu menjadi tidak murni lagi. Tidak asli lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki firman Allah yang murni. Tanpa campuran apapun. Dan di dalamnya mengandung pengertian bahwa memang seperti yang ditulis oleh Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan inilah kenapa jaminan firman Allah itu murni. Firman Allah itu asli. Karena memang Allah sendiri yang memiliki firman itu dan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan memberikan firman yang hidup dan berkuasa. Kemudian di Amsal pasalnya yang 30 tadi dikatakan, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Perisai ini berbicara mengenai perlindungan secara pribadi. Kalau kita melihat saudara, bagaimana perisai ini dipergunakan memang khusus untuk melindungi pribadi lepas pribadi, jadi nggak rombongan. Ini berbicara mengenai satu perlindungan untuk pribadi lepas pribadi. Nah saudara, mengapa Alkitab kita mengatakan bahwa semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita memiliki pergumulan yang tidak sama. Masing-masing kita memiliki persoalan, liku-liku hidup kita yang beraneka ragam. Dan saudara, firman Allah sanggup melindungi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya merenungkan hal ini, betapa luar biasanya kita memiliki Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia mengaruniakan firman yang hidup, firman yang murni, firman yang orisinil ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan dari Allah sendiri. Memang sekalipun ditulis oleh manusia, tetapi kita percaya bahwa ada campur tangan dari Roh Kudus yang akhirnya membuat firman Allah itu benar-benar hidup bagi setiap orang yang mempercayainya. Yang dapat melindungi kita. Bagaimana caranya saudara? Kita tahu bahwa Alkitab kita memang terdiri dari tulisan-tulisan yang mati. Namun dengan iman kita kepada Tuhan, Roh itu bisa menghidupkan kata-kata atau tulisan-tulisan yang mati itu menjadi sesuatu yang berkuasa. Caranya bagaimana? Ya memang hanya membaca dan merenungkan firman Allah lah. Yang dapat memberikan kekuatan itu sebagai perisai bagi setiap kehidupan kita. Yang dapat melindungi setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kali kita mendapati orang-orang yang mengaku diri mereka Kristen, namun sama sekali tidak mengenal Alkitab mereka. Berapa banyak dari antara kita yang mengaku percaya sepenuhnya kepada Alkitab kita sebagai firman Allah, namun membiarkan itu dan tidak pernah menyentuhnya untuk membacanya, sehingga kita dapat mengerti ada kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang diberikan oleh Tuhan melalui Alkitab kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, dengan kemudahan-kemudahan yang kita bisa nikmati, di mana kita bisa bebas saudara untuk menikmati firman Tuhan, untuk mendengarkan setiap penyampaian-penyampaian firman Tuhan dari apa yang saudara bisa dapatkan dari media-media yang ada sekarang ini. Saudara mari pergunakan itu sebaik mungkin. Mumpung saudara itu masih dapat kita bebas lakukan. Untuk apa saudara? Menerima sebanyak-banyaknya firman Allah yang merupakan kekuatan Allah yang dapat memberikan perisai dan perlindungan bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Jadikan firman Allah yang murni itu sebagai kekuatan dan perisai kita menghadapi apapun. Karena di dalam firman Allah ada kekuatan yang secara khusus bisa kita alami sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan biarkan firman Allah itu menjadi sia-sia begitu saja. Karena kita terlalu sibuk dengan hidup kita, dengan segala permasalahan kita, dengan bagaimana cara kita mengatasi dengan kemampuan kita sendiri. Namun jauh hari Allah sudah memberikan pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Yaitu bahwa firman Allah menjadi perisai bagi setiap mereka yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menghimbau dari tempat ini, jadikan firman Allah itu perisai kita. Jadikan setiap kata-kata dari Alkitab kita, di mana di dalamnya adalah benar-benar firman Allah itu menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Dalam menghadapi apapun, pakai firman Allah. Karena tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong kehidupan kita hari-hari ini, saudara, selain firman Allah yang merupakan perisai bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan sore hari ini di hadirat Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita di dalam dunia ini sebetulnya sudah diberikan, saudara, kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan melalui firman Allah. Dengan begitu mudahnya kita dapat membaca seorang diri, membaca secara saudara, mandiri, ataupun saudara dari firman-firman Allah yang kita terima. Biarlah itu juga boleh menjadikan saudara perisai bagi setiap kehidupan kita. Dan yakinlah pada saat kita memakai firman Allah sebagai perisai kita, firman Allah yang bekerja dengan luar biasa itu dapat melindungi saudara dan saya. Ini jaminan daripada firman Allah. Firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru penuh dengan kuasa bila kita memakainya sebagai perisai dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara yang menyaksikan live streaming kami. Dan benar-benar biarlah tambah hari hidup kita penuh diisi oleh firman Allah yang merupakan Allah sendiri. Di mana Tuhan Yesus dengan leluasa dapat memberikan perlindungan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Hati kami benar-benar mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki harta yang begitu indah, yaitu firman Allah. Yang murni, yang dapat memberikan perisai bagi setiap kami yang berlindung kepadamu Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan, mendapatkan perlindungan dan keamanan selain kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih melalui kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang dapat melindungi kami, yaitu firman-Mu. Bila kami berlari kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai senjata kami sehari-hari menghadapi apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Namun kami boleh memiliki pengharapan yang baru, yaitu firman-Mu yang dapat memberikan perisai dan perlindungan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memegang terus firman-Mu dan biarlah Roh-Mu terus memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat membimbing kami. Mengingat segala firman-Mu dalam keseharian kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terus memiliki hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami, setiap kami yang sudah mengikuti acara ini sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita sudah sampai di penghujung acara live streaming ini saudara. Menjadi kerinduan kami kembali bahwa pakai waktu yang ada untuk terus menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Allah, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun hidup kita. Dan saya percaya bahwa sore hari ini saudara sudah diberkati oleh karena Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Dan sampai bertemu di live streaming berikutnya dengan renungan firman Allah yang selalu baru. Karena kita yakin bahwa di dalam Tuhan firman Allah selalu baru dapat memberikan kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.